belajar tentang sifat akar-akar. Nah, sedangkan di fungsi kuadrat itu lebih pengaplikasian, bentuknya juga sedikit berbeda. Kalau di fungsi kuadrat itu biasanya pengaplikasiannya itu adalah perannya itu sebagai persamaan kurva. Jadi fungsi kuadrat itu sebenarnya adalah persamaan kurva. Kurvanya bentuknya apa? Bentuknya parabola. Jadi kadang bisa disebut dengan kurva, bisa disebut dengan parabola. Sebenarnya kurva itu general banget ya. Kurva itu kan bisa bentuknya gelombang ya kan. Tapi kalau parabola jelas dia hanya punya satu puncak. Kalau gelombang dia punya berbagai puncak gitu. Oke, cukup intermezzonya Mbak, nanti aku tambah bingung ya, betul. Jadi kita breakdown dulu nih. Ini ada persamaan umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kan? Saya jadi bingung loh. Ini ada persamaan umum dari fungsi kuadrat tadi kan. Jadi bentuknya begini, bisa ditulis dalam bentuk fx atau y. Fx itu sebenarnya bentuk lain dari y. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau kita boleh tulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx kurang plusnya ya, plus c. Oke? Nah, terus apa sih bedanya? Mirip loh dengan persamaan kuadrat, mirip tapi beda. Jadi kalau persamaan kuadrat itu adik-adik namanya bentuknya persamaan, dia pasti sama dengan 0. Ya, kalau lupa saya tulis lagi. Persamaan umum persamaan kuadrat, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, karena dia sama dengan 0, berarti yang kita lihat adalah sumbu x-nya aja. Paham nggak? Karena y-nya 0, berarti dia perpotongannya terhadap sumbu x, ya kan? Yang kita cari adalah x-nya aja. Sedangkan kalau kurva, karena dia bentuknya begini, ya kan? Itu berarti dia nggak harus di y sama dengan 0, ya kan? Ada saatnya pada saat dia y sama dengan 0 jika dia berpotongan terhadap sumbu x. Maka dari itu tidak disama dengan 0, tapi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah fungsi kuadrat. Paham ya? Ngerti ya? Perbedaannya adalah kalau persamaan kuadrat y-nya sama dengan 0, kalau fungsi kuadrat dia dituliskan dalam bentuk y. Oke? Oke, namanya juga kurva nih. Kurva itu bentuknya y. Kalau nggak begini, bisa aja begini,
Ini kan kurva ketika apa ini tadi menghadap ke atas berarti ketika A-nya lebih besar dari 0. Ini menghadap ke bawah ketika A-nya lebih kecil dari 0 ya kan. Nah tapi sama deh, karena dia perpotongannya terhadap sumbu Y positif. Dari sini ke sini itu kan Y positif ya, sedangkan dari sini ke sini adalah Y negatif ya, dibatasi oleh sumbu X. Nah maka ketika C-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu Y positif di daerah sumbu Y positif. Ini juga ketika A-nya ketika C-nya lebih besar dari 0, dia itu memotong sumbu Y positif. Terus di sini kok ada dua kurva Mbak Tia? Karena apa? Ketika di sini kan B-nya apa? B-nya lebih besar dari 0. Yang ini B lebih kecil dari 0. Kalau yang ini B lebih kecil dari 0, kalau yang ini B lebih besar dari 0. C-nya lebih besar dari 0 karena apa? Dia memotong sumbu Y positif. Paham ya? Nah, sekarang ketika C-nya sama dengan 0. Ketika C-nya sama dengan 0, perhatikan. C sama dengan 0, dia memotong sumbu Y di sini. Ini juga ketika C sama dengan 0, dia memotong sumbu Y di sini. Nah, kok tepat ya? Tepat di perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X. Maka kita bisa simpulkan dari kedua gambar ini, pada saat C sama dengan 0, dia melalui apa? Melalui titik 0,0. Jadi kurva akan melalui titik 0,0 ketika C-nya sama dengan 0. Nah, terus apa bedanya kok ada dua kurva? Ini ketika apa? B-nya lebih kecil dari 0, ini B-nya lebih besar dari 0. Yang ini B-nya lebih kecil dari 0, yang ini B-nya lebih besar dari 0. Oke? Nah, pada saat yang terakhir nih, ketika C-nya lebih kecil dari 0, ketika C-nya lebih kecil dari 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Buktinya apa Mbak? Buktinya di sini. Dia memotongnya itu di daerah sumbu Y negatif, ya kan? Berarti di sini. Nah, di sini juga, ini juga memotong di daerah sumbu Y negatif. Bedanya, kalau dia puncaknya ada di sebelah kiri, maka B-nya maka B yang ini lebih besar dari 0, yang ini lebih kecil dari 0. Kalau yang ini B-nya lebih besar dari 0, lebih kecil ya, kebalikan. Lebih kecil dari 0, ini B-nya lebih besar dari 0. Paham ya? Ini adalah karakteristik dari persamaan koefisien dan konstan dari persamaan umum fungsi kuadrat atau persamaan kurva. Nah, ada lagi satu karakter D, yaitu D, peran diskriminan. Peran diskriminan terhadap kurva, yaitu apa? Tunggu sebentar lagi. Oke, selanjutnya kita udah bahas tentang peran-peran koefisien dan konstanta pada persamaan umum kuadrat. Terus ada nih satu komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Nilai diskriminan. Ada nih. Nilai diskriminan itu loh, bahkan di persamaan kurva nggak ada tuh. D itu nggak ada, karena dia adalah gabungan dari A, B, dan C. Bagaimana? Nih, D itu adalah rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini D tetap perlu dicek karena kita harus tahu kurva itu dia memotong sumbu X di mana. Nah, peran D itu apa? Peran D itu adalah mengetahui letak kurva terhadap sumbu X. Apakah dia berpotongan terhadap sumbu X, apa dia hanya bersinggungan terhadap sumbu X, atau bahkan mereka saling lepas antara kurva dan sumbu X, ya kan? Nah, apa yang membedakan? Di sini saya buat supaya lebih terilustrasi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ada dua jenis kurva ya. Ketika terbuka ke atas apa tadi? A-nya lebih besar dari 0. Yang ini ketika terbuka ke bawah berarti A-nya lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan, ketika kurva itu melayang dari sumbu X
Nah, itu mengindikasikan bahwa kurva dan sumbu X saling lepas. Oke? Nah, ketika kurva menyentuh atau bersinggungan terhadap sumbu X, kalau yang ini begini gambarnya, kalau yang ini begini gambarnya, itu artinya D-nya sama dengan 0. Jadi mengindikasikan bahwa kurva itu hanya bersinggungan terhadap sumbu X, tidak sampai memotong. Jadi dia hanya nempel, hanya memiliki satu titik yang sama. Jadi ini itu artinya dia punya satu titik, ini juga satu titik kayak gitu. Paham? Nah, yang terakhir, ketika kurva itu memotong sumbu X, gambarnya begini. Kalau hanya lebih besar dari 0, kalau hanya lebih kecil dari 0 begini. Artinya apa? Dia memotong sumbu X di dua titik adik-adik pada saat misalkan ini X1, ini X2, ini sama nih. Dia memotong sumbu X pada saat X1 dan X2 begini. Terus kalau begini gimana? Ini udah D sama dengan D lebih kecil, udah D sama dengan berarti ini D lebih besar dari 0. Dia itu kurang. Jadi dia itu mengindikasikan bahwa kalau D-nya lebih besar dari 0, mengindikasikan bahwa kurva memotong sumbu X di dua titik. Paham ya? Udah selesai. Itu adalah komponen-komponen kurva yang sangat mempengaruhi karakteristik dari kurvanya. Maka dia memotong sumbu X, memotong sumbu Y, letak puncaknya, terbukanya ke atas atau ke bawah, itu dia. Nah, biar kalian lebih paham seperti apa sih bentuk soalnya gitu, bentuk soalnya di TBK atau bentuk soal-soal di tes-tes yang lain bagaimana, contohnya begini. Biasanya sih kita nggak disuruh gambar grafik, cuma disuruh kasih, biasanya nanti pilihan gandanya itu begini. Yang menggambarkan persamaan kurva ini adalah grafik yang mana? Biasanya pilihannya adalah gambar-gambar. Nah, kita harus tahu karakteristiknya. Balik lagi karakteristiknya itu harus apa lagi? Nah, gambarlah grafik fx sama dengan min 2x kuadrat min 2x plus 12. Oke. Komponen-komponennya apa tadi? Kita harus tahu A-nya. A-nya ini adalah A-nya, ya kan? Ini adalah B-nya, sedangkan ini C-nya. Perhatikan, A-nya lebih kecil dari 0, ya. Terus B-nya lebih kecil dari 0. C-nya lebih besar dari 0, yaitu C-nya sama dengan 12, ya kan? Terus kita cek D-nya. D itu adalah tadi rumusnya B kuadrat min 4AC, berarti min 2 kuadrat min 4 kali min 2 kali 12. Berapa yuk? 4 ditambah berapa? 24 kali 4 96 ya. Berarti sama dengan 100. D-nya 100 artinya apa? D-nya lebih besar dari 0. Nah, A-nya lebih kecil dari 0. Berarti kurvanya apa? Kurvanya menghadap ke bawah adik-adik. Ya, karena A-nya lebih kecil dari 0. B-nya lebih kecil dari 0. Maka titik puncaknya itu ada di mana? Ada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti ini adalah sumbunya misalnya. Ini adalah sumbu Y. Oke. Selanjutnya B-nya sama dengan C-nya lebih besar dari 0. Berarti kalau C-nya lebih besar dari 0, dia mengindikasikan bahwa kurva tersebut memotong sumbu Y positif, yaitu pada saat C sama dengan 12. Berarti dia memotong ini, itu 12. Nah, sebenarnya dari sini saja kita udah tahu nih, pasti kurva ini memotong sumbu X di dua titik, ya kan? Jelas kan sumbu X-nya di bawah sini gitu. Tapi kita cek D-nya lebih besar dari 0, udah jelas berarti dia memotong sumbu X di dua titik. Ini adalah sumbu X-nya. Maka dua titiknya yang mana? Yang ini dan yang ini. Nah, biar afdol nih, biasanya mirip-mirip nih pilihannya. Semuanya bentuknya begini, tapi titik potongnya itu biasanya berbeda-beda. Berarti kalau udah gambarnya sama atau ada 2 atau 3 yang mirip, yang membedakan adalah titik potongnya atau titik puncaknya. Berarti kita harus tahu titik potongnya di X itu kan ada 2 nih, di titik mana aja dan titik puncaknya mana aja. Nah, perhatikan
12,5. Benar nggak? Maka titik puncaknya ini ada di 12,5 sub Y. Terus di sini adalah min setengah. Ini kasarannya ya, dia tidak proporsional. Kalian boleh menggambar yang lebih proporsional. Selanjutnya kita cari perpotongan di sumbu X di titik ini dan ini adik-adik. Nah, perpotongannya gimana Mbak cara nyarinya? Cara nyarinya bentar. Karena kita harus ini ya, harus punya tempat lebih banyak lagi. Saya hapus yang ini dulu. Oke, satu sini. Yuk, kita harus cari titik potongannya terhadap sumbu X. Nah, karakteristik titik potong terhadap sumbu X adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti karena tadi kita punya Y sama dengan min 2x kuadrat min 2x plus 12, Y-nya kita sama dengan 0. Min 2x kuadrat min 2x plus 12. Kita bagi semuanya dengan min 2, oke? Jadinya 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Plus x min 6. Oke, berarti ini kalau kita faktorkan akan jadi gimana? X plus 3 x min 2 ya. Berarti x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 2. Maka perpotongannya yang ini adalah min 3, yang ini adalah min 2. Paham ya? Oke, ini detailnya. Kita harus tetap cari detailnya. Kalau misalkan di dalam pilihan gandanya itu mirip-mirip, kurvanya sama, bentuknya sama begini, tapi pasti yang membedakan adalah titik-titik. Oke, selanjutnya gambarlah grafik Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x. Oke, Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x. Nah, kita cek dulu karakternya. 3 berarti A-nya lebih besar dari 0. B-nya juga lebih besar dari 0. C-nya mana? Oh, C-nya nggak ada. Berarti artinya C-nya itu 0. Ya, ini adalah A, ini B, ini C. C-nya sama dengan 0. Maka artinya apa ketika C sama dengan 0? Dia pasti melalui titik 0,0, ya kan? Coba ini lagi kalau lupa. Jadi ketika C sama dengan 0, pasti kurva itu melalui titik 0,0. Selanjutnya, berarti kita perlu cari apa nih Mbak? Kita perlu gambar aja. Oh, cari D-nya dulu deh. Yuk kita cari D-nya. D sama dengan B kuadrat. Berarti 6 kuadrat min 4 kali 3 kali C-nya 0. Maka D-nya sama dengan 36. Lebih besar dari 0. Artinya apa? D-nya lebih besar dari 0. Oke, udah kita udah punya segala komponen. Berarti kita tinggal gambar kurvanya. Tadi karena A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas begini. Terus B-nya lebih besar dari 0. B-nya lebih besar dari 0 berarti dia ada puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Betul tidak?
berarti 3x x plus 2. Betul tidak? Maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 2. Berarti ini sama dengan ya. Berarti titik potongnya di 0 dan titik potongnya di min 2. Ini adalah min 2. Titik puncaknya adalah min 1, min 3. Waduh, ini adalah min 1, ini min 3. Ini tidak proporsional ya, kalian bisa gambar yang lebih bagus. Oke, ini adalah kurva. Ini adalah grafik dari kurva. Ini secara kasar ya, dia. Kalau kalian lebih bagus, buatlah yang lebih presisi. Oke? Jadi skalanya itu sama gitu. Ini kan saya ngarang aja di langsung saya gambar-gambar. Oke, lanjut. Gambarlah grafiknya sama dengan ini 4x kuadrat plus 1 sama. Kita harus uraikan dulu. Tuh komponen-komponennya. Kita cari A-nya dulu. A-nya min 4. Berarti A-nya apa? Lebih kecil dari 0. Perhatikan B-nya. B itu kan dia adalah koefisien dari X. Sedangkan di sini tidak punya variabel X. Maka jelas B-nya sama dengan 0. Ketika base-nya sama dengan 0, apa artinya? Puncaknya tepat di sumbu Y. Ya kan? Nah, selanjutnya C-nya. C-nya lebih besar dari 1, yaitu C-nya sama dengan C-nya lebih besar dari 1. C-nya lebih besar dari 0, yaitu C-nya sama dengan 1. Kita cek nilai D-nya. Yuk cek D-nya gimana tuh? D-nya D itu kan B kuadrat dipangkat C ya. Berarti B kuadratnya 0 kuadrat min 4 kali min 4 kali C-nya 1. Berarti sama dengan berapa? 16. Artinya D-nya lebih besar dari 0. Oke, kita gambar grafiknya. Berarti A-nya lebih kecil dari 0. Berarti kurvanya begini ya, guys. Set, ini ya. Terus dia bilang B-nya sama dengan 0. Berarti puncak kurvanya tepat di sumbu Y. Berarti di sini ini adalah puncaknya. Sumbu Y. Oke, selanjutnya apa? C-nya lebih besar dari 0. C itu adalah menunjukkan perpotongan terhadap sumbu Y. Maka perpotongannya karena tepat di puncak, ini jelas puncaknya sama dengan ini C, yaitu 1. Nah, karena D-nya lebih besar dari 0, maka kurva ini memotong sumbu
sumbu X. Dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu ini dan ini. Berarti jelas D-nya lebih besar dari 0. Nah, pernyataan yang benar adalah karena semuanya positif, maka ketika dikalikan dia pasti lebih besar dari 0. Mari kita reduksi. Berarti yang benar kita cari yang lebih besar dari 0. Ini, yang lainnya salah. Oke, berarti kita hanya cukup lihat pernyataan selanjutnya. A plus B plus C lebih besar dari 0. Karena nilai A, B, C positif selalu lebih besar dari 0, maka penjumlahannya juga harus positif. Jadi yang benar adalah ini. Jadi jawabannya adalah A, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh soal yang mungkin bisa mewakilkan. Kalian jadi bisa membayangkan ya soal bentuk bagaimana sih yang keluar di ulangan atau di UTBK atau di tes-tes mandiri. Nah, seperti ini deh. Nah, mungkin sekian dari subtopik fungsi kuadrat yaitu karakteristik kurva. Jangan kemana-mana karena kita masih ada subtopik yang lain di bab yang sama yaitu fungsi kuadrat. Oke? Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.